Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Dan marilah kita berdoa bersama untuk keselamatan kita, kesehatan kita, serta seluruh masyarakat Indonesia dan para pemimpin-pemimpin kita. Dan kita juga berdoa agar semua kegiatan, pekerjaan yang telah kita rencanakan bisa berjalan lancar dan sukses. Dan kita semua tetap mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Para petani maju Indonesia, dalam pertemuan kita kali ini, kita kembali akan membahas beberapa pertanyaan dan permintaan yang disampaikan pada kami. Dan tayangan kali ini merupakan perbaikan dari sebelumnya yang mengalami masalah di videonya, sehingga tidak bisa rilis dengan baik dan kami perbaiki. Jadi ini adalah revisi, yaitu tentang defisiensi unsur hara, terutama unsur hara makro, kekurangan unsur hara nitrogen, kekurangan unsur hara fosfat, kekurangan unsur hara kalium, dan beberapa unsur hara makro yang sekunder. Ini kita lakukan untuk mempermudah kita mengatasi kondisi di lapangan apabila gejala itu muncul di lapangan, sehingga kita bisa segera untuk melakukan tindakan yang terbaik. Nutrien defisiensi dan cara mengatasinya pada tanaman jagung agar tanaman tumbuh sempurna dan memberikan produksi maksimal sehingga memberikan keuntungan lebih tinggi. Unsur hara merupakan kebutuhan utama bagi tanaman, yaitu untuk menopang pertumbuhan dan perkembangannya. Jika unsur hara dalam tanah tidak tersedia, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat dan produksinya pun menurun. Kebutuhan tanaman akan nutrisi berbeda tergantung dari jenis tanamannya. Ada jenis tanaman yang rakus dan ada pula yang biasa saja. Nutrisi tanaman yang diperlukan oleh tanaman terdiri atas dua jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan belerang. Sedangkan unsur hara mikro terdiri dari boron, tembaga, seng, besi, molibdenum, mangan, klor, natrium, kobalt, silikon, dan nikel. Kebutuhan tanaman akan unsur hara sebenarnya sudah ada di dalam tanah. Namun ketersediaannya terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Untuk itu, dibutuhkan penambahan unsur hara melalui pemupukan, baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Apabila tanaman kekurangan nutrisi, maka tanaman akan mengalami kahat atau defisiensi. Tanaman jagung termasuk komunitas tanaman pangan yang sangat respon terhadap pemupukan. Tanaman jagung membutuhkan paling kurang 13 unsur hara yang diserap melalui tanah dan 3 yang diserap melalui udara, sehingga dia membutuhkan 16 unsur hara, di mana hara N, P, dan K atau hara makro esensial diperlukan dalam jumlah lebih banyak. Jika kebutuhan hara ini tidak tercukupi dari tanah maupun dari pemberian pupuk, maka tanaman akan mengalami defisiensi unsur hara dan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Gejala defisiensi pada tanaman jagung akan muncul dengan ciri yang khas, dengan penampakan gejala yang jelas dan mudah dideteksi bahwa tanaman kekurangan unsur hara tertentu. Gejalanya dapat dilihat pada organ vegetatif yaitu daun dan pada organ reproduktif yaitu tongkol. Inilah gejala defisiensi nutrisi dan cara mengatasinya
dalam rangkaian budidaya tanaman jagung. Defisiensi nitrogen atau KHN. Pada tanaman masih muda, seluruh permukaan daun berwarna hijau ke kuning-kuningan. Daun berwarna kuning pada ujung daun dan melebar menuju tulang daun. Daun yang berwarna kuning akan membentuk huruf V. Gejala nampak pada daun bagian bawah. Karena N sifatnya mobil dalam tanaman, gejala KHN ini berangsur-angsur akan merambah ke daun-daun di bagian atasnya. Daun tua akan mati dan tanaman yang kekurangan N akan tumbuh kerdil. Pembungaan terlambat dan pertumbuhan akar terbatas, sehingga produksi rendah. Pada tanaman jagung yang sudah berproduksi, gejala kekurangan nitrogen akan terlihat pada tongkolnya, di mana tongkol berukuran kecil dari ukuran normal dan ujung tongkol menjadi tidak berisi atau tidak top filling. Cara mengatasinya adalah melakukan pemupukan tambahan berupa urea dan atau kombinasikan dengan pupuk NPK dengan dosis pupuk urea 100 kg per hektar dan pupuk NPK 150 kg per hektar, dicampur dan diencerkan dalam air. Untuk ukuran 1 hektar, pupuk dikocorkan merata pada tanaman. Kalau memungkinkan, tambahkan melalui penyemprotan pupuk daun yang mengandung nitrogen tinggi. Penyemprotan dilakukan siang hari saat matahari ada atau tidak mendung dan tidak hujan. Gunakan droplet embun agar pupuk bisa segera masuk ke dalam stomata daun. Defisiensi fosfor atau KHP. Gejala defisiensi fosfor umumnya sudah tampak waktu tanaman masih muda. Gejala awal mulai dari pinggir daun yang berwarna ungu kemerahan, mulai dari ujung sampai ke pangkal daun. Gejala akan tampak pada daun bagian bawah. Pada tanaman yang mulai berproduksi, gejala akar tampak di mana pembentukan biji menjadi tidak sempurna. Tongkol menunjukkan ukuran yang lebih kecil dengan ujung janggal melengkung atau bengkok. Suhu tinggi dan udara kering dapat menyebabkan KHP meskipun P ada dalam tanah dengan cukup. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pemupukan tambahan berupa penyemprotan pupuk daun yang mengandung P tinggi. Penyemprotan dilakukan di interval 1 minggu dan kombinasikan dengan ganda silbe. Lakukan penyemprotan pada siang hari saat matahari ada atau tidak mendung dan tidak hujan. Gunakan droplet embun agar pupuk bisa segera masuk ke dalam stomata daun. Sebaiknya penyemprotan tunggal, tidak dicampurkan dengan pestisida. Defisiensi kalium atau KHK atau sebut juga KH potasium. Gejala kekurangan unsur kalium ditandai dengan warna kuning atau kecoklatan sepanjang pinggir daun pada daun tua. Daun terlihat seperti terbakar, namun tulang daun tetap berwarna hijau. Warna tersebut akan berkembang ke arah tulang daun utama dan pada daun-daun di atasnya. Gejala lainnya adalah warna coklat tua pada buku batang bagian dalam dan dapat diketahui dengan mengiris batang secara memanjang. Tongkol tidak sempurna, biji sedikit, tidak penuh dan kurang berbobot. Cara mengatasinya adalah dengan cara melakukan pemupukan tambahan berupa penyemprotan pupuk daun yang mengandung kadar kalium tinggi. Kombinasikan dengan boron juga agar apabila terjadi angin yang panjang atau kelembaban tinggi, maka kalium masih tersedia bagi tanaman. Lakukan penyemprotan dalam selang interval 1 minggu dan lakukan dalam kondisi ada matahari pada siang hari dan jangan lakukan pada saat mendung dan hujan. Gunakan droplet berupa droplet embun agar segera bisa masuk ke dalam stomata daun. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan dan paparan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga semua penjelasan tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menambah wawasan dan pandangan kita bagaimana cara budidaya tanaman jagung yang baik dan benar sesuai dengan kondisi di lapangan
dan kita mengetahui gejala-gejala ringan dan gejala-gejala berat dari kekurangan unsur hara, terutama unsur hara makro yang vital bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Kiranya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.